Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu bab 2 tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, optimis itu apa? Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Apa maksud dari pengertiannya? Memiliki harapan positif. Memiliki harapan positif artinya adalah memiliki keyakinan tentang hal yang positif. Yakin bahwa segala sesuatu yang kita inginkan selama itu positif, pasti bisa. Contoh misalkan mengenai cita-cita kita, kemudian ketika kita sakit, dan lain-lain. Kita mempunyai keyakinan, semangat, harapan yang positif, yang baik. Kalau kita sakit, hal positif yang kita harapkan tentu adalah kesembuhan. Dalam hal cita-cita, kalau kita ingin menjadi presiden misalkan, maka harapan positifnya adalah pasti kita bisa menjadi presiden. Nah, itulah maksud daripada harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Apa maksud daripada berpandangan negatif? Contoh, ketika kita sakit, kita tidak semangat, kita merasa penyakitnya tidak mungkin sembuh. Nah, itu adalah berpandangan negatif. Kebalikan berpandangan negatif adalah memiliki harapan yang positif. Ia adalah optimis. Optimis itu hal yang baik, sifat yang baik, dan pesimis sifat yang buruk. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Raisa dan Joni mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebaliknya, Joni merasa bahwa dalam lomba kali ini ia tidak mungkin bisa menang. Nah, dari contoh ini adalah Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Ini adalah sifat optimis. Karena Raisa memiliki harapan positif. Harapan positifnya apa? Meraih hasil yang terbaik. Nah, itu maksud daripada sifat optimis. Sedangkan pesimis, kita lihat contoh yang Joni. Joni merasa bahwa dalam lomba kali ini ia tidak mungkin bisa menang. Nah, ini adalah berpandangan negatif. Tidak mungkin menang, tidak mungkin bisa menang. Padahal lombanya saja belum dilaksanakan. Seharusnya yang baik itu adalah kita bersikap seperti Raisa, selalu memiliki harapan yang positif. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu Doni dan Hasim. Sakit demam berdarah. Mereka berdua dirawat di rumah sakit. Doni memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh, sedangkan Hasim takut kalau penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Nah, ini adalah contoh yang kedua mengenai optimis dan pesimis. Doni memiliki semangat yang tinggi, itu adalah memiliki harapan positif, yaitu Doni bersifat optimis, sedangkan Hasim takut kalau penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Rasa takut ini adalah berpandangan negatif. Nah, ini maksud daripada optimis dan pesimis.
Selanjutnya, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Ikhtiar yang kita sering dengar itu adalah usaha. Nah, itu paling mudah diingat. Ketika kita mendengar kata ikhtiar, artinya adalah usahanya. Berikhtiar artinya berusaha. Ketika kita berusaha, maka insya Allah akan dapat apa yang kita inginkan. Seteringat tentang dalil atau kata-kata mutiara ya, mahfuzat, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan dapat. Nah, ini adalah kata ikhtiar. Sungguh-sungguh berusaha, insya Allah dia akan dapat. Contoh-contoh ikhtiar adalah sebagai berikut. Orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Ketika kalian ingin mendapat nilai yang baik, ulangan misalkan, atau ketika ingin menghafal misalkan, tentu harus ada usaha yang maksimal. Dan insya Allah hasilnya akan pandai. Orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Kalau mau pandai banyak ilmu, ya tentu belajar. Contoh yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Kalau ingin kaya, ya harus bekerja dengan rajin. Nah, mungkin insya Allah kalian bisa dapat memahami dengan betul makna ikhtiar ini. Kemudian selanjutnya, tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha yang kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Misalnya, saat menghadapi ulangan, kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Setelah itu, kamu pasrah dan menyerahkan keputusan atas hasil usaha kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain, misalnya, seseorang telah bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, berapapun hasilnya, ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ia meyakini bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki, Maha Pemurah, dan Maha Kaya. Arti dari tawakal ini paling mudah adalah berserah diri kepada Allah atas hasil usaha yang telah kita lakukan. Setelah kita berikhtiar, lalu kita bertawakal. Setelah kita berusaha, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Makanya bab kali ini membahas mengenai optimis, kemudian ikhtiar, kemudian tawakal. Ketika kita berkeinginan, bercita-cita, misalkan ingin menjadi orang yang kaya, itu adalah cita-cita kita, maka kita optimis bahwa kita yakin dalam hati, semangat dalam hati, memiliki pandangan positif, memiliki harapan yang positif, yakin bahwa kita nanti bisa menjadi orang kaya. Ketika kita sudah optimis, bercita-cita seperti itu, maka yang kedua adalah yang harus kita lakukan, berikhtiar. Bagaimana caranya menjadi orang kaya? Ya tentu kita dengan berusaha. Usaha itu ya adalah ikhtiar. Ketika kita sudah berusaha dan berdoa kepada Allah, selanjutnya ya tentu adalah bertawakal.
optimis sudah, usaha sudah dengan sesungguh-sungguhnya usaha, bekerja dengan sepenuh hati. Kemudian selanjutnya adalah kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita. Misalkan diberi Allah Subhanahu wa taala kaya, alhamdulillah. Kalau misalkan hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, berarti itu adalah memang sudah takdir kita. Makanya itu urutannya adalah optimis dulu, setelah optimis ikhtiar, setelah sudah berikhtiar kemudian bertawakal. Nah, ini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua dapat dipahami dengan jelas dan bisa menjadi lifestyle atau bisa menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita selalu optimis, ikhtiar dan bertawakal. Kemudian selanjutnya adalah tugas pada hari ini. Silahkan rekam audio cerita pengalaman kalian berkenaan materi pembelajaran agama Islam atau PAI bab 2 ini dengan ketentuan tugas minimal durasi waktu rekaman 40 detik. Kemudian kirimkan rekaman melalui GCR kelas. Jadi ceritakan pengalaman kalian selama ini, misalkan mengenai ada cita-cita atau kejadian yang telah lalu, ada mengenai tentang ketika kalian sudah optimis, kemudian berusaha dan bertawakal dan dapat hasilnya. Nah, seperti yang Ustadz contohkan sebelumnya, misalkan ada yang sakit, kemudian optimis sembuh. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya ke rumah sakit berobat atau ke dokter berobat. Setelah berobat dengan sungguh-sungguh, kemudian bertawakal, berserah diri, dan alhamdulillah ternyata sembuh. Nah, itu adalah salah satu contoh. Jadi bisa kalian ceritakan, minimal durasinya 40 detik, kemudian rekamannya dikirimkan lewat GCR. Mungkin itu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah Ustadz jelaskan bisa dipahami dengan jelas dan tugasnya juga jelas. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama mengucap alhamdulillah, kemudian istighfar astagfirullahalazim, kemudian kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.